langsung dimulai ya mediasinya pada hari ini. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nuraini selaku mediator yang akan memandu mediasi pada hari ini. Selanjutnya mungkin bisa pihak penggugat terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sofibatul Islimi. Di sini saya sebagai pihak yang mewakili bank atau bertugas sebagai pihak penggugat. Baik, selanjutnya pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Azhar Taufik. Di sini saya sebagai pihak penggugat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh pada saat ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, baik Bapak ataupun Ibu sekalian yang pada kesempatan kali ini mau bermediasi atau berunding. Kemudian dalam sidang yang Bapak dan Ibu telah menunjuk saya sebagai mediator untuk membantu proses perundingan, yang mana hal ini selaras dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral, membantu Bapak Ibu pada proses perundingan ini guna mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita mengenal prinsip-prinsip mediasi, antara lain yaitu prinsip netralitas yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua yaitu kita mempunyai hak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak atau Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kerahasiaan, bahwa seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah bersifat kaukus. Jika diperlukan, nanti mediator akan melakukan pertemuan secara terpisah dengan para pihak. Sebelum melanjutkan ke tahap mediasi, saya akan membacakan kata tertib dalam mediasi. Yang pertama yaitu para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Para pihak tidak boleh saling minta, baik melalui kata-kata ataupun fisik. Tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan handphone, dan tidak boleh merekam isi pembicaraan. Untuk tata tertib ini apakah para pihak sepakat? Sepakat. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mendengar penjelasan dari pihak penggugat mengenai pokok dari pihak penggugat mengenai pokok permasalahan yang akan dimediasi. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pihak penggugat atau pihak dari PNS, di mana salah satu masalah kami yaitu Pak Aceh telah meminjam uang sebesar 300 juta dengan jangka waktu pembayaran 5 tahun, yakni dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2024 dengan metode pembayaran pihak nasabah harus membayar utangnya sebanyak 5 juta dengan bunga 10% per bulannya. Namun, sampai dengan saat ini konsumen baru hanya membayar sekitar selama 24 bulan, yakni 2 tahun, sehingga utangnya baru terbayar 120 juta. Dalam hal ini, itu bisa kita lihat bahwa di sini Pak Aceh itu telah melakukan prestasi sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Adapun bentuk prestasi yang telah dilakukan oleh Pak Aceh yakni 1. Beliau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Yang kedua, itu tidak melakukan pembayaran utangnya yang telah dilakukan tempo. Dan yang terakhir itu adalah lalai dan atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggu baik pokok maupun bunganya lebih dari 1 hari. Adapun kami dari pihak bank itu sebelumnya sudah mencoba untuk menagih bunga kepada Pak Sulaiman, Pak Aceh. Namun keberadaan Pak Aceh selalu dijawab sudah berada di luar kota oleh para keluarga yang bersangkutan. Hingga akhirnya kami dari pihak bank memutuskan untuk mengajukan somasi kepada Pak Aceh agar permasalahan pembuatan pembayaran kredit segera terselesaikan. Baik, dari yang saya dengarkan dari pihak tergugat bahwa Pak Aceh ini melakukan tindakan investasi. Pihak penggugat untuk menanggapi bahwa
penjelasan dari pihak penggugat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memiliki tanggapan atas pernyataan pihak bank dan akan meluruskan argumentasi pihak penggugat. Memang benar bahwa saya merupakan nasabah dari bank tersebut yang telah melakukan perjanjian kredit dengan nominal dan tunggakan yang telah disebutkan sebelumnya oleh pihak bank. Namun di sini saya sebagai pihak penggugat yang melakukan penunggakan pembayaran juga memiliki alasan terhadap perbuatan tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan saya melakukan prestasi, yakni turunnya nilai usaha peternakan ayam karena ternyata saya belum benar mengetahui secara teknis terkait pengoperasian peternakan itu sendiri, sehingga ayam saya banyak yang terkena penyakit flu burung dan menyebabkan banyak ayam saya mati. Keadaan inilah yang mempengaruhi hasil dari ternak ayam saya menyebabkan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelunasan kredit kepada pihak bank. Adapun faktor penyebab ini karena keperluan yang mendesak, seperti biaya pengobatan rumah sakit, di mana pada tahun 2020 yang lalu COVID-19 membuat semua pihak mengalami kesusahan, baik debitur maupun kreditur. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya prestasi yang termasuk force majeure. Adapun faktor terakhir yakni terkait harga pakan ayam yang melonjak tinggi akibat dari COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, saya meminta keringanan waktu kepada pihak bank untuk melunasi sisa tunggakan yang belum dibayar, yakni sebesar 60 juta rupiah. Baik, Ibu sebagai tulisnya ini selaku pihak penggugat dari pihak bank, Bapak Aceh pihak tergugat sudah menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa dia melakukan prestasi. Kemudian tanggapan pihak penggugat dipersilakan. Maaf, sebetulnya kami tidak bisa begitu Pak Aceh, karena kami sendiri dari pihak bank itu telah mentolerir keterlambatan pelunasan selama 1 tahun sebelumnya, terlepas dari tunggakan sebesar 60 juta yang belum Anda bayar. Pak Aceh juga harus membayar bunga dari setiap per bulannya dan dari utang dan dari denda keterlambatan yang sudah kita sepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya. Tapi seperti alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan keterlambatan pelunasan kredit ini saya tidak memilikinya kesengajaan untuk melakukan prestasi. Pada saat ini saya sedang benar-benar tidak mempunyai cukup uang untuk melunasi utang yang saya miliki. Bahkan usaha peternakan ayam saya sedang mengalami musibah yang menyebabkan penghasilan saya menurun secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, saya dapat menangkap bahwa pokok permasalahan pada antara pihak penggugat dan pihak tergugat adalah bahwa Bapak Aceh selaku pihak tergugat ini melakukan prestasi, yaitu tidak membayar cicilannya sebesar 60 juta kepada pihak bank selama 1 tahun. Dengan alasan bahwa Bapak Aceh ini bisnisnya sedang mengalami bangkrut karena ternak ayamnya yang diserang flu burung, kemudian karena COVID-19 dan kurang menguasai teknis peternakan ayam itu. Nah, setelah melihat hal ini, sebenarnya Bapak Aceh ini sudah jujur bahwa dia tidak berniat untuk melakukan prestasi pada perjanjian kredit yang ia lakukan dengan pihak penggugat. Lalu saya ingin melihat bagaimana tanggapan penggugat terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh pihak penggugat. Baik, setelah saya mempertimbangkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelunasan utang oleh Pak Aceh, maka di sini saya sebagai pihak yang mewakili bank akan memberikan keinginan waktu untuk melunasi tunggakan utang kredit tersebut. Namun terkait permasalahan bunga dan denda keterlambatan yang jika di total berjumlah 10 juta rupiah, ini harus terlebih dahulu dibayar oleh Pak Aceh. Di sini saya hanya memberikan keinginan waktu pelunasan hanya pada utang pokoknya saja. Kemudian karena saya telah memberikan keinginan waktu, maka saya menginginkan dari Pak Aceh untuk bunga dari setiap per bulannya itu harus ditambah sebanyak 20%. Baik, Bapak Sulaiman, pihak Bapak Aceh, pihak bank telah memberikan keringanan
menjadi pada tanggal pelunasan pada tanggal 1 Januari 2025 dengan syarat setiap bulannya bunga naik menjadi 20% dan melakukan pembayaran denda keterlambatan dan denda bunga sebesar 10 juta. Apakah Bapak Aceh sepakat? Silakan tanggapannya. Saya sepakat jika harus membayar denda keterlambatan pas bunga sebesar 10 juta. Tetapi jika bunga per bulannya ditambah menjadi 20%, saya tidak setuju karena seperti yang Ibu ketahui sendiri bahwa saya sedang mengalami kesulitan akibat usaha yang tidak berkembang. Adapun usulan saya ini bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai pembayaran, sebut berapa jumlah yang harus dibayar dan waktu tenggat pembayaran disertai akibat jika salah satu pihak melakukan investasi. Ya, saya menyetujui terkait usulan dari Pak Aceh untuk membuat perjanjian tertulis beserta isi-isi yang telah diberikan sebelumnya. Baik, dari penjelasan para pihak, baik itu penggugat ataupun penggugat, saya melihat bahwa Bapak Sulaiman ini sebenarnya beritikat baik untuk melunasi utang-utangnya pada pihak bank, dan pihak bank menyetujui untuk memberikan keringanan waktu pelunasan. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke permasalahan yang kedua, yakni kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana tanggapan Bapak Aceh? Apakah siap melunasi utang piutang tersebut? Mengenai pelunasan utang piutang ini, saya pasti akan melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini saya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan usaha ternak ayam saya juga sedang tidak lancar. Oleh karena itu saya meminta perpanjangan waktu pembayaran sampai 1 Januari tahun 2025 untuk mengganti 1 tahun sebelumnya yang belum saya bayar itu. Telah memberikan kepastiannya terkait pelunasan utang, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025 dalam artian dilakukan perpanjangan waktu selama 1 tahun. Kemudian tanggapannya dari pihak penggugat. Baik, saya tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan pada tanggal 1 Januari 2025 nanti semua utang dan bunganya harus dilunasi oleh Pak Aceh. Baik, Pak Aceh, apakah bisa menjamin utang piutang ini akan dilunasi pada tanggal 1 Januari 2025? Silakan. Iya Bu, saya berutang itu karena ingin membuka usaha peternakan ayam. Karena pada awal membuka usaha saya kurang memahami teknis sehingga mengalami kerugian. Namun sekarang saya sudah belajar dari pengalaman sehingga saya merasa bahwa usaha saya kedepannya akan mengalami perkembangan ditambah masa COVID yang sudah berlalu sehingga pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner ayam pasti membutuhkan usaha seperti saya untuk menilai kebutuhan mereka. Menurut saya, rasionalisasi dari Kak Sulaiman ini sudah sangat konkret dan jelas, sehingga bisa dipastikan bahwa Bapak Aceh ini pada tanggal 1 Januari 2025 nanti utangnya akan dilunasi kepada pihak bank. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak penggugat terhadap penjelasan dari Bapak Aceh tadi? Terkait penjelasan dari Pak Aceh yang telah disebutkan tersebut, walaupun sebenarnya saya ingin ada Pak Aceh dan Pak segera melunasi itu dilakukan dengan pada secepatnya. Dan di sini saya ingin menegaskan bahwa jika nanti Pak Aceh tidak mampu melunasi utang pada tanggal yang telah ditetapkan beserta bunganya, maka pihak bank berhak meminta jaminan perjanjian kredit sebelumnya yang pos bidang mana dan sertifikat hak milik nomor 3244 atas nama Pak Aceh tersebut. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yakni pihak tergugat dan Bapak Aceh akan melakukan pelunasan utang dengan cicilan setiap bulan sebesar 5 juta dan akan dilunasi pada tanggal 1 Januari 2025. Dan apabila tidak dilunasi, maka jaminan berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 3244 atas nama Bapak Aceh akan disita oleh pihak bank. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian. Dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apa
apakah gugatan ini dicabut atau disepakati perdamaian yang dikukuhkan oleh majelis hakim yang akan melahirkan akta perdamaian. Sebelumnya bisakah Ibu menjelaskan terlebih dahulu terkait kedua klausul tersebut terkait maknanya? Baik Ibu, untuk kedua klausul tersebut, yang pertama itu klausul gugatan tersebut dicabut. Dalam artian jika menggunakan klausul gugatan dicabut, kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, yang mana apabila salah satu ada yang nekat, maka harus mengajukan penggugatan kembali. Yang klausul yang kedua yaitu dengan kesepakatan perdamaian yang diumumkan oleh putusan majelis hakim, maka akta perdamaian bersifat eksekutorial, di mana jika salah satu pihak ada yang melanggar, maka akan dilakukan eksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa menunjukkan gugatan kembali. Gimana? Apakah para pihak memilih klausul yang pertama atau memilih klausul yang kedua? Menurut di sini saya sebagai pihak penggugat memilih untuk menggunakan klausul kedua ini ketika salah satu pihak melakukan manifestasi, pengadilan berhak melakukan eksekusi langsung tanpa mengajukan gugatan kembali. Baik, Bapak Aceh sebagai tergugat, apakah sepakat dengan klausul yang diusulkan oleh tergugat? Oke, baik. Berarti itu sudah mencapai kata sepakat. Untuk itu sebagai bukti saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada ketua majelis hakim setelah kita tanda tangan. Untuk hal itu sebagai bukti bahwa sudah mencapai kesepakatan dan mencapai perdamaian, maka dipersilakan para pihak untuk bersalah.